Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini gue pengen demoin sistem yaitu pembayaran SPP sekolah ya guys ya. Jadi di sini demonya yaitu untuk SPP sekolah. Mungkin nanti kalau misalkan kalian ada yang sekolahnya butuh pembayaran sekolah atau pembayaran SPP dan lain sebagainya, ini cocok banget buat pembayaran SPP atau pembayaran sekolah lainnya. Dan kalian juga bisa nanti cek di toko gua, nanti gua bakal taruh ya linknya di deskripsi. Mungkin ini hanya sekedar demo sistemnya aja. Oke. Nah, di sini gue bakal langsung aja masuk sebagai admin @gmail.com. Kemudian di sini gue bakal masuk sebagai admin juga. Nah, di bagian admin ini, di bagian dashboard ada data user, data orang tua, data siswa, data tingkat kelas, data tipe kelas, data kelas dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada tahun ajaran yang aktif, kemudian di sini ada jumlah pembayaran SPP yang udah lunas berdasarkan tahun ajaran yang aktif, jumlah transaksi. Kemudian di sini juga ada grafik dari jumlah pembayaran lain yang belum lunas dan juga yang sudah lunas dan juga pendapatan transaksi berdasarkan tahun ajaran yang aktif. Jadi di sini dashboardnya untuk admin ini udah lengkap banget. Untuk pembayaran dan lain sebagainya ini bisa dimonitoring lewat dashboard seperti itu. Dan di sini ada setting aplikasi yang fungsinya untuk mengganti yaitu tadi tuh nama nama aplikasi, logo dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di sini data master yaitu ada data user. Nah, di sini ada 3 role ya guys ya. Jadi di sini ada admin, keuangan dan juga orang tua. Orang tua ini bisa menggunakan dua siswa. Contoh misalkan orang tua wali murid ini ya, wali murid satu ini dia nanti misalkan contoh punya dua orang siswa atau punya 2 anak gitu ya, 2 anak didaftarkan dengan nama wali murid atau orang tua yang sama. Nah, nanti dia bakal, hanya punya satu akun, tetapi dia orang tua ini bisa membayarkan kedua anaknya tersebut melalui website ini, seperti itu. Jadi di sini udah cocok banget ketika misalkan nanti anaknya ada 3, 4 dan lain sebagainya, tetap akunnya tetap satu, tapi bisa membayarkan, pembayaran SPP atau pembayaran lainnya ini melalui web tersebut. Kemudian di sini ada data jenis pembayaran yaitu hanya CRUD biasa guys ya. Di sini ada pembayaran bangunan misalkan, LKS, kalau misalkan nanti bisa ditambah juga di sini, misalkan pembayaran kayak contoh mungkin study tour dan lain sebagainya, itu bisa ditambah, bisa diedit dan juga bisa dihapus ya guys ya. Dan ini cocok banget dipakai untuk yaitu, sekolah ya guys ya. Nah, kemudian di sini ada data tahun ajaran. Nah, di bagian tahun ajaran ini hanya ada aktif dan nonaktif. Ketika misalkan contoh, di sini ada tahun ajaran aktif yaitu 2025-2026. Jadi ketika misalkan ada status dari tahun ajaran yang aktif, dia tidak bisa diaktifkan kembali bahwa sudah ada tahun ajaran yang aktif. Jadi ketika misalkan kita mau mengaktifkan tahun ajaran yang 2024-2025, kalian harus menonaktifkan terlebih dahulu yang bagian ini baru bisa diaktifkan. Nah, seperti itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah tahun ajaran dan juga bisa ditambah ya guys ya untuk tahun ajarannya disesuaikan berdasarkan tahun ajaran yang ada, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada tingkat sekolah. Nah, ini cocok banget buat tingkat sekolah. Di sini ada, SD, SMA, SMP dan juga lulus. Jadi ketika misalkan nanti lulus dia ya udah apa namanya, pembayarannya itu sudah selesai, seperti itu. Jadi nanti ada tingkat SD, SMP dan juga SMA. Data kelas di sini kita bakal masukin data kelasnya misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, apa kelas 7, kelas 9 dan juga di sini ada lulus ya. Jadi fungsi dari kelas lulus ini maksudnya apa sih, Bang? Nah, jadi fungsi dari data, tingkat sekolah, data kelas, dan juga tipe kelas di sini, tipe kelas juga ada A, B, C, dan juga lulus. Jadi fungsinya itu adalah untuk ketika misalkan nanti ketika ada yang naik kelas, ada yang lulus, dan lain sebagainya, kan udah pasti dia tidak di-setting lagi tuh untuk data pembayaran, ininya ya, apa namanya, SPP atau pembayaran lainnya. Maka dari itu data siswanya ketika lulus ya dinyatakan lulus. Jadi tidak boleh tuh nanti ketika misalkan datanya sudah lulus tapi dia masih berada di misalkan tingkat A, tingkat B, tingkat C dan lain sebagainya. Maka dari itu wajib di sini ditambahkan, yaitu untuk tipe kelas lulus dan juga data kelas lulus dan juga tingkat kelasnya yang sudah lulus. Fungsinya hanya sekedar ketika misalkan nanti pada saat siswa tersebut sudah keluar dari sekolah tersebut, ya udah berarti dia diluluskan, seperti itu. Dan juga di sini ada data siswa. Data siswa di sini kalian bisa menggunakan yaitu tambah data by manual atau di sini juga bisa digunakan by import. Nah, di sini untuk contoh file importnya kalian bisa download filenya, nanti dia bakal mendownload yaitu file Excel ya guys ya dan juga nanti bisa diimport untuk data Excelnya yaitu yang sudah diisi data siswanya. Nanti di sini bakal ada tuh contoh pengisian data.
siswanya seperti apa dan lain sebagainya, ini udah ada semua. Kemudian di sini juga untuk data siswanya bisa diklik detail, edit, dan juga hapus, seperti itu. Jadi, ketentuan untuk data siswa itu seperti ini, ketika misalkan nanti ada email dan nomor handphone yang sama, dia tidak bakal menambahkan sebuah data user yang baru. Jadi seperti itu, ketika misalkan nanti ada yaitu, data email, nomor handphone yang berbeda, dia bakal menambahkan data user yang baru, seperti itu. Jadi maka dari itu, makanya satu akun orang tua bisa mengelola 2 siswa, seperti itu. Jadi makanya di sini pengecekannya by email dan juga by nomor handphone. Nah, di sini juga bisa dihapus data by checklist ya. Jadi di sini bisa di-checklist kalau misalkan mau dihapus datanya, kemudian di sini juga bisa dipilih salah satu ya, kalau misalkan mau dihapus secara datanya, seperti itu. Paling di sini gue bakal langsung aja tambahin data siswa kelas. Nah, fungsi dari data siswa kelas ini gue bakal tambah misalkan contoh di sini kelas Ahmad dan juga Coki misalkan. Dan juga misalkan di sini kita bakal pilih tahun ajarannya berapa, tingkatnya misalkan SD, kemudian kelasnya itu kelas 1, pilih tipe kelasnya yaitu A. Kita save change, yes, kita simpan dan di sini sudah langsung menampilkan data yaitu data siswa kelasnya bahwa si Ahmad ini tingkat SD kelas 1A. Seperti itu dan juga ini bisa diedit datanya kalau misalkan mau diedit dan juga bisa dihapus ketika misalkan datanya salah penginputan atau orangnya sudah keluar dari sekolah tersebut, ini datanya bisa dihapus ya, guys, ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yaitu, data naik kelas, guys. Nah, di sini fungsi dari data naik kelas ini contoh mungkin kayak gini ya, guys, ya. Sebelum gua iniin yang 2025, yang pertama yaitu untuk, data naik kelas ini ya, untuk update siswa naik kelas ini yaitu ada panduannya, guys. Yaitu aktifkan terlebih dahulu tahun ajaran di menu tahun ajaran. Jadi contoh ketika misalkan sebelumnya dia kelas A misalkan, contoh ya. Jadi di sini gue bakal coba aktifin yang awal itu, yaitu ini gue bakal nonaktifin, kemudian di sini gue aktifin yang ini 2024 2025. Di sini gue bakal coba tambah dulu datanya ya. Jadi di sini misalkan contoh gue pilih ini, kemudian gue bakal pilih SD, kemudian ini gue bakal pilih satu, ini A, kemudian kita save change ya. Nah, kemudian kalau udah di sini udah dapet ya datanya secara data, kemudian di sini kita bakal coba update siswa kelasnya ya. Update, siswa naik kelasnya. Jadi ketika atau enggak gini, kita tambah lagi dulu, kita bakal coba tambah siswanya. Jadi gini, prosedurnya yaitu seperti ini guys, ini gue bakal coba satu ya, Dedi ini gue bakal taruh di SD kelas 2A ya dia. Jadi prosedur dari kenaikan kelas itu seperti ini guys. Yang pertama, kalau misalkan nanti ada yang mau beli sistem ini, jadi di sini di demonya udah gue jelasin nih untuk prosedur kenaikan kelas itu. Yang pertama di sini kan karena dia tahun ajarannya 2024-2025 awalnya, kita ubah dulu tahun ajaran yang selanjutnya. Yaitu kan misalkan oh dia naik kelas ke kelas 2 nih ya, harusnya kelas 1, kelas 2. Kemudian yang si Dedi ini kelas 2 naik ke kelas 3 seperti itu ya. Jadi di sini misalkan contoh di tahun atau mungkin di bagian sini tahun ajaran baru, di sini dinonaktifkan dulu yang 2024-2025, kemudian di sini kita aktifkan lagi. Nah, setelah diaktifkan, kemudian kita bakal langsung masuk ke data siswa kelas. Nah, ini kenapa Bang? Kok tiba-tiba ini hilang datanya? Nah, jadi yang ditampilkan di sini itu berdasarkan tahun ajaran yang aktif. Ketika misalkan tahun ajarannya sudah tidak aktif, dia menghilangkan atau tidak menampilkan data yang ada di sini, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita update siswanya naik kelas, berarti kan kita pilih dulu nih, tahun ajaran baru berapa nih yang bakal kita naikin. Dan wajib ketika naik kelas itu dari kelas paling tinggi. Misalkan contoh 2024-2025 ya, kita pilih tingkatnya. Kalau misalkan tadi kan kita nggak nginputin yang SMA ya, karena nggak ada yang SMA. Kalau misalkan dia SD tadi ya kelas 2, berarti kan dia adanya kelas SD kelas 2 doang ya, SD kelas 2. Berarti kita bakal langsung masukin di sini dari kelas SD kelas 2A, kita kelas A. Misalkan contoh dia pengen lihat dulu siapa aja siswanya dari si kelas 2A ini. Kita cari siswanya dan di sini bakal ditampilkan nih data siswa yang dicari yaitu si Dedi. Kemudian kita bakal naikin ke tingkat berapa? Naikin ke SD, pilih tingkatnya yaitu tingkat kelas 3, baru kita pilih yaitu kelas A misalkan seperti itu. Kita save change, kemudian kita yes simpan, dan kemudian nanti dia bakal naik tuh ke kelas seperti itu. Kemudian kita bakal update lagi naik kelasnya. Kita bakal coba update yaitu dari 2024-2025 kita ke SD, yaitu kita bakal kelas 1A ya.
kita kelas 1A, kita cari dulu kalau misalkan emang pengen ngelihat ya. Tapi kalau misalkan emang nggak mau ngelihat ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah dicari juga nggak masalah, guys. Nah, di sini kita mau naikin ke SD kelas 2A misalkan. Kita save change, dia simpan, data pribadi disimpan, dia naik ke kelas 2. Seperti itu. Ya, guys ya. Jadi untuk, kenaikan kelas diwajibkan yaitu menggunakan dari kelas paling atas dulu. Jadi di sini misalkan contoh nanti kalau misalkan dia ada kelas 9 atau misalkan kelas 12 ya, kelas 12 berarti yang lulus dulu nih yang di-priority. Jadi ketika 2024, 2025 misalkan contoh seperti itu, kemudian di sini tingkatnya misalkan tingkat SMA, di sini tingkatnya kelasnya kelas 12, tipe kelas A, di sini pilih lulus, kemudian ininya lulus, kemudian ininya lulus. Jadi seperti itu, guys. Jadi sebisa mungkin ya untuk, menaikkan kelas dari yang teratas dulu. Jadi yang paling atas dulu dilulusin atau dinaikin, baru nanti sisanya yang bawah, gitu. Jadi dari atas ke bawah seperti itu untuk penginputan, cara penginputan untuk naik kelasnya. Karena kalau misalkan kita nginputin dari bawah, dari SD dan lain sebagainya, itu khawatir ada redundansi data. Nanti ketika misalkan kita udah naikin nih dari SD, misalkan contoh ya dari SD gitu, misalkan kita udah naikin dan lain sebagainya, nanti dia bakal ngikut ya secara data. Maka dari itu sebisa mungkin untuk update kelas itu dari secara prosedur harus wajib dari atas ya, dari kelas 12 SMA misalkan kalau ada SMA, kalau cuman ada SMP berarti ya dari kelas, 10 ya, dari kelas 10 kelas 9 mungkin, kelas 8, kelas 9, kelas 10 ya, kelas 10 ya kelas kelas 9, harusnya kelas 9 itu diinihin, di apa namanya, dilulusin dulu kalau misalkan dia lulus, kalau misalkan dia naik kelas dan seperti itu. Jadi disesuaikan aja berdasarkan kebutuhan, seperti itu, guys, ya. Kemudian kalau udah, nah di sini kita bakal, kalau misalkan Bang, ketika misalkan ada yang pindah gitu ya, contoh ketika ada yang pindah, berarti caranya ketika ada yang pindah secara ini ya, tiba-tiba gitu ya, kalian bisa hapus aja data siswanya. Kalau misalkan contoh nanti ketika misalkan pindah, ada siswa yang pokoknya entah itu pindah, entah itu keluar sekolah, entah itu apapun, cari aja secara data di data, kelas di sini. Jadi kalian cari data siswanya siapa, nanti kalian hapus secara datanya, seperti itu. Kalau misalkan memang dia pindah kelas atau bukan pindah kelas, pindah sekolah atau yaitu, keluar dari sekolah, seperti itu. Jadi cara alternatifnya ya dihapus secara data siswanya, kayak gitu ya guys ya. Kemudian di sini ada setting pembayaran SPP. Nah, di sini kita bakal setting yaitu pembayaran SPP. Jadi gini guys, ini gue bakal contohin dulu ketika misalkan contoh dia belum naik kelas ya. Jadi ketika dia belum naik kelas, jadi prosedurnya seperti ini. Memang mungkin agak ribet ya guys ya. Mungkin agak ribet, cuman secara prosedur nantinya enak guys. Nah, di sini contoh misalkan dia simpan ya. Oke, di sini contoh kelas 1A, kita bakal setting SPP-nya, kita tambah by kelas aja ya. Jadi di sini bisa by kelas dan by siswa. Karena gini guys, gue bikin data by siswa ini karena bisa jadi kan di tengah perjalanan ada anak baru yang baru bayar biaya SPP dan lain sebagainya, atau mungkin juga bisa jadi kan kayak contoh dia dapat beasiswa dan lain sebagainya, biaya SPP-nya mungkin lebih murah dan lain sebagainya. Maka dari itu dia bisa disetting by siswa dan juga by kelas. Cuman by kelas ini biar lebih enak langsung aja kita misalkan contoh SD kelasnya kelas 1 misalkan biaya SPP-nya misalkan 50.000 ya contoh. Kita save change. Nah, di sini untuk total biaya SPP yang harus dibayarkan selama 1 tahun yaitu 600.000. Dan di sini juga bisa diedit nih ketika misalkan contoh yaitu udah lunas atau misalkan dan lain sebagainya atau misalkan contoh biaya SPP ini dapat beasiswa selama 3 bulan karena dia murid berprestasi. Nah, misalkan di sini kita ganti jadi 30.000 gitu ya untuk bulan Juli, Agustus dan juga September. Oke, kemudian kita save change saja. Nah, nanti total biayanya dia beda sendiri tuh 540.000 karena dia mendapatkan diskon dari prestasi dia. Seperti di sini juga kita klik detail. Nah, di sini kita bakal bisa melihat yaitu detail pembayaran dari si siswa tersebut. Ketika dia belum lunas nih berapa dan udah lunas ini berapa. Seperti itu ya, guys ya. Oke, kemudian di sini ada setting pembayaran lain. Nah, pembayaran lain di sini kita bisa tambahkan by kelas dan juga by siswa. Karena gini guys, karena ada beberapa kayak contoh data bangunan, pembayaran studi tour mungkin atau data apa namanya?
bangunan, buku LKS dan lain sebagainya, itu kan bisa aja hanya per siswa. Jadi di sini gue bisa tambahin by siswa, bisa gue tambahin by kelas. Cuman di sini sebenarnya secara prosedur sama aja guys, penambahan by siswa dan by kelas. Cuman bedanya di sini kalau by kelas dia itu langsung secara keseluruhan satu kelas tersebut. Jadi contoh misalkan kita pilih buku LKS ya. Di sini kita pilih SD misalkan kelas 1, buku LKS ini rata misalkan kelas 1 SD yaitu misalkan 100.000. Nah, kalian di sini bisa select tuh guys. Kalian bisa klik kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Ini bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan kalian seperti itu. Jadi kalau by kelas ini kita coba bakal tambah aja dulu ya. LKS misalkan di sini SD, ini kelas 1 ya. Kemudian di sini 100.000. Kita save change. Nah, buku LKS di sini ada yaitu biayanya belum lunas dengan biaya 100.000. Kemudian di sini kita misalkan contoh data by siswa. Kita tambah pembayaran lain by siswa yaitu misalkan kita pilih bangunan tingkatnya SD, tipe kelasnya A, kemudian di sini kelas 1 dan siswanya siapa nih kira-kira yang apa namanya bakalan kita pilih. Dan perlu diingat guys, untuk penginputan yang tingkat sekolah, tipe kelas dan kelas ini jadi disesuaikan berdasarkan kelasnya ya guys ya. Kalau misalkan dia di kelas 2, misalkan contoh di sini kita pilih 2 ya. Dia bakal nggak muncul data, tapi dia hanya memunculkan berdasarkan data yang sudah ditambahkan di menu data siswa kelas. Jadi di sini kita bakal tambah misalkan Ahmad dia punya biaya bangunan tunggakan yaitu 120.000 misalkan. Nah, kita tambah kalau misalkan kita tambah lagi, siapa lagi siswanya yang punya tunggakan dan sebagainya itu bisa ditambah terus guys. Walaupun secara kelas berbeda gitu ya. Mungkin si Ahmad aja ini contoh bangunan. Kita bakal save change ya. Kita save. Nah, kalau misalkan udah dia bakal langsung menampilkan yaitu biaya bangunan dia 120 dan juga buku LKS-nya 100.000 dan di sini bisa diedit datanya. Jadi di sini biayanya bisa diedit ketika misalkan nanti contoh si siswa ini dia bakalan misalkan, udah bayar tapi si adminnya lupa gitu ya, atau misalkan contoh dia udah nol gitu atau lain sebagainya, ya udah nanti bisa dibayarkan lewat sini, dinolkan atau mungkin nanti bisa lewat transaksi, seperti itu guys ya. Nah, kalau udah di sini juga bisa dihapus datanya. Kemudian di sini juga karena ini guys, mungkin kalian bakal ngira kan ini nanti bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Tenang guys. Jadi di bagian bawah ini ada yang namanya log aktivitas. Log aktivitas ini jadi ketahuan siapa yang hapus, siapa yang edit, siapa yang ubah dan juga siapa yang tambah itu ketahuan semua guys ya. Jadi nanti semua datanya itu terrecord secara otomatis. Jadi ketika misalkan nanti ada mungkin staf TU yang nakal, admin yang nakal dan lain sebagainya, itu bisa ter-report semua, yaitu terkait tentang pembayaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi jangan perlu takut guys. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh si admin, orang tua dan juga si keuangan itu bakal ketahuan siapa yang melakukan hal tersebut. Jadi seperti itu guys ya. Kita masuk ke bagian data transaksi. Nah, di bagian data transaksi ini kita bisa melakukan pembayaran melalui yaitu misalkan contoh dia si Ahmad ini kita cari datanya, kita pilih tahun ajarannya misalkan yaitu 2025, kita pilih pembayarannya misalkan dia mau bayar, SPP tambah dan juga dia mau bayar buku LKS misalkan, langsung lunas ya, langsung lunas misalkan contoh. Nah, di sini pembayarannya 130 ya. Kita bisa pilih yaitu pembayarannya mau tunai atau pembayaran online. Di sini gue bakal coba pembayaran tunai dulu ya. Jadi nanti gue bakal coba tes pembayaran online melalui yaitu user si orang tua. Kita bakal bayar, yes bayar. Nah, di sini kita bisa cetak. Nah, di sini nanti bakal dapat stroke nih dari si staf TU-nya bahwa dia ini udah bayar dengan tanggal sekian, jamnya sekian, stafnya siapa dan juga siswanya siapa yang bayar, kelas berapa dan juga apa nih yang dibayarkan dan tahun ajarannya apa dan total biayanya berapa. Dan di sini juga sudah ada semua berdasarkan yang sudah tadi gua jelaskan semua guys ya. Jadi udah enak banget. Jadi udah kayak kasir lah. Contohnya seperti itu. Kemudian kita bakal langsung masuk ke data laporan. Laporan pembayaran SPP ini di sini kita bisa pilih siapa aja misalkan contoh, yang belum lunas nih bulan Juli misalkan, yang belum lunas kita cari, oh nggak ada misalkan bulan Juli nggak ada yang belum lunas. Nah kemudian di sini di kelas 2 kita cari siapa, oh nggak ada, mungkin tahun ajarannya yang salah misalkan contoh 2025-2026 kelas 1 yang belum lunas misalkan kita cari. Nah ini nih si Coki belum bayar ya, tahun ajaran sekian.
SD-nya sekian dan totalnya sekian. Jadi di sini juga untuk laporan bayar lain, di sini bisa pilih nih tahun ajarannya kapan, SD dan lain sebagainya. Di sini bisa cek. Misalkan contoh belum lunas, kita cari data. Nah, di sini si Ahmad bangunan belum lunas nih, 120.000 lagi ya untuk pembayaran bangunan. Laporan transaksi di sini bisa dipilih by tahun ajaran, kemudian SD, kelasnya misalkan kelas 1 dan juga di sini bisa dipilih by data transaksinya. Kemudian kita cari dan di sini bisa kita lihat untuk pembayarannya yaitu 130 sudah dibayar. Seperti itu. Jadi ketika misalkan nanti dia pembayarannya biasa, dia bakalan sudah dibayar. Oke, kita bakal masuk ke bagian data yaitu orang tua ya. Kita bakal login sebagai data orang tua. Harusnya kalau misalkan di keuangan itu sebenarnya sama guys, menunya itu hampir sama. Keuangan ya. Gmail.com gue bakal masuk. Jadi di menu keuangan ini sama kayak di menu yaitu admin data transaksinya, jadi nggak ada bedanya. Maka dari itu, mungkin ini gua skip aja ya untuk bagian sini, karena secara menu sama. Kita bakal masuk ke bagian wali murid @gmail.com untuk loginnya. Kalau nggak salah ininya masih wali murid atau udah ganti ya? Oh salah, berarti dia masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mungkin gini guys, sedikit penjelasan ya, sedikit penjelasan, gue bakal masuk ke admin dulu sebentar. Terkait yang bagian import data siswa. Nah, jadi gini, ketika misalkan nanti login, si orang tua itu login berdasarkan email yang didaftarkan ketika mau diimport atau ditambahkan yang ada di sini. Jadi dia bakal login berdasarkan itu. Nah, passwordnya gimana, Bang? Passwordnya itu sudah pasti default dari 1 sampai 8. Jadi semua password ketika misalkan penambahan data siswa ini semuanya mau by import, mau by email dan lain sebagainya, itu dia udah pasti wajib untuk passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah otomatis yaitu, secara ini defaultnya seperti itu. Jadi makanya di situ gua taruh yaitu ada menu yang namanya My Profile. Fungsi dari My Profile ini, My Account ini fungsinya untuk mengganti password dari si, orang tua ataupun si admin atau keuangan dan lain sebagainya. Jadi bisa disesuaikan aja guys ya. Kemudian di sini untuk di dashboard-nya orang tua itu dia bakal menampilkan yaitu, ini guys, yaitu adalah, pembayaran SPP ya, pembayaran SPP si siswanya. Jadi di sini bakal tampil tuh pembayaran SPP siswanya si Ahmad Januari, Februari, Oktober, sampai Desember. Karena dia tadi udah bayar bulan Juli, ya udah otomatis dia tidak ditampilkan lagi di sini untuk bulan Julinya. Jadi di sini adanya Januari sampai Juni. Kemudian pembayaran lain siswa ketika kalau misalkan ada ya dia bakal menampilkan seperti ini, yaitu bangunan. Seperti itu ya. Jadi yang belum dibayarkan bakal tampil di dashboard yaitu si orang tua. Jadi orang tua bisa monitoring nih, apa namanya, udah dibayar atau belum terkait pembayaran SPP dan juga pembayaran lain. Nah, di sini juga orang tua bisa monitoring pembayaran SPP-nya udah lunas atau belum. Nah, di sini bisa di by siswa. By siswa ini di sini bisa dipilih oleh orang tuanya bahwa dia udah lunas apa belum. Misalkan contoh kita cari Ahmad, misalkan dia belum lunasnya kapan nih kita cari. Nah, dia tuh belum lunas sisa yaitu misalkan contoh di sini ada 11 bulan lagi ya. Jadi 11 bulan lagi di sini dia belum lunas, seperti itu. Jadi di sini ada 510 yaitu pembayaran yang belum lunas. Seperti itu guys ya. Pembayaran lain pun sama untuk filternya dan transaksi pun sama untuk filternya. Mungkin beda dari tanggal mulai dan tanggal selesai dari si transaksi siswanya. Nah, di sini gue bakal coba tambahkan datanya. Oh iya, terkait data transaksi yang ada di sini yaitu ditampilkan berdasarkan siswa atau orang tua yang login. Jadi karena orang tua ini memiliki nama apa namanya akunnya si Ahmad, makanya dari itu dia bakal menampilkan ya siswanya si Ahmad. Tapi kalau misalkan si Coki dan lain sebagainya yang tadi dia ditampilkan di data orang tua yang lain seperti itu. Nah, di sini orang tua bakal bisa yaitu cari data. Di sini kita bisa langsung bayarkan aja untuk pembayaran SPP misalkan bulan Agustus ya. Kemudian kita pengen tambah lagi bulan September misalkan. Jadi pengen langsung 2 bulan nih. Nah, di sini untuk pembayarannya orang tua bisa pilih mau KRIS, mau CMB, BNI, BRI atau Permata. Karena ini yang tersedia di bagian ini ya guys ya. Gue bakal pilih misalkan contoh BRI ya. Kita bakal masuk ke BRI, kita bakal bayar, kita yes bayar. Oke, kemudian di sini bakal nampilin bank virtual account dari si BRI-nya. Kita bakal pakai Mitrans Simulator ya. Jadi di sini kita bakal coba pakai Mitrans Simulator, kita ke virtual account, kita ke BRI.
Nah, di sini kita bakal salin nih, ya, kita bakal salin Bank BRI, di sini statusnya masih belum bayar ya, jadi belum bayar dan lain sebagainya. Ketika misalkan kita langsung paste di sini, inquire, kita bayar, oke, successful, kita bakal refresh, nah statusnya berubah jadi sudah dibayar. Seperti itu guys ya. Oke, paling ini aja sih untuk demonya dan lain sebagainya. Mungkin yang fitur lain kayak lupa password, pemberitahuan email, misalkan pembayaran sudah mendekati tanggal 20, itu juga ada secara otomatis pembayarannya. Jadi paling ini aja untuk pembayaran SPP-nya. Kalau kalian minat, kalian bisa ini ya, cek kolom komen dan juga bisa mungkin nanti di deskripsi gue cantumin yaitu linknya atau mungkin nanti ada nomor handphone gue di situ. Jadi thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video. Bye bye.